Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Tias Ayu Mulina. Saya dosen pada Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Hasan Bengkulu. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah pangan tradisional. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran dengan menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interactive, dan Assessment pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu pangan tradisional dengan bobot 2 SKS. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, juga sistem pembelajaran. Mata kuliah pangan tradisional ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai klasifikasi pangan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, hubungan pangan tradisional dengan kebudayaan, strategi pengembangan, hingga pengemasan pangan tradisional. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mengetahui berbagai jenis makanan tradisional di Indonesia, kelebihan makanan tradisional, dan diharapkan mampu mengembangkan makanan tradisional sebagai makanan yang bernilai gizi dan ekonomis. Nah, untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan materi sebanyak 14 kali pertemuan selama 2 kali 50 menit secara online. Adapun materi-materi yang akan diberikan yaitu pertama, definisi, klasifikasi, kelebihan, kekurangan, serta nutrisi dari makanan tradisional. Kemudian hubungan makanan tradisional dan kebudayaan, sumber-sumber pangan tradisional dari pangan hewani, sumber-sumber pangan tradisional dari rempah-rempah, sumber-sumber pangan tradisional dari buah dan sayur, sumber-sumber pangan tradisional dari umbi-umbian, pangan fermentasi tradisional, keamanan pangan tradisional, strategi pengembangan pangan tradisional, pangan tradisional dari rempah-rempah, sumber-sumber pangan tradisional dari buah dan sayur, sumber-sumber pangan tradisional dari umbi-umbian, pangan fermentasi tradisional, keamanan pangan tradisional, strategi pengembangan pangan tradisional, kemasan pangan tradisional, desain kemasan, juga pengembangan pangan tradisional. Nah, berikutnya cara saya menyampaikan mata kuliah kepada mahasiswa yaitu dengan media berupa rangkuman materi yang bersumber dari baik itu dari buku, juga jurnal-jurnal, dengan penerapan teknik WhatsApp, aplikasi Zoom, juga e-learning. Selain itu, saya juga meminta kepada mahasiswa untuk melakukan kunjungan langsung ke salah satu UKM yang bergerak di bidang makanan tradisional agar mereka melihat secara langsung proses pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran makanan tradisional. Nah, itu nanti akan dipresentasikan secara berkelompok. Kemudian dalam proses pengajaran saya berupaya untuk memberikan pertanyaan ataupun meminta mereka untuk bertanya agar proses pembelajaran berlangsung secara dua arah. Tidak lupa sesekali saya selingi juga dengan humor agar pengajaran dapat berlangsung dengan menyenangkan. Nah, terakhir mengenai penilaian yang diberikan. Penilaian ini pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan dalam kontrak kuliah ya. Jadi dalam penilaian ini
ada beberapa penilaian, yaitu berupa kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi penilaian tidak hanya dari nilai ujian saja, keaktifan, juga kesantunan saya masukkan juga dalam penilaian tersebut. Berikut contoh cuplikan pengajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Guys, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, jadi ini kita memasuki pertemuan pertama mengenai makanan tradisional. Nah, sebelum memulai, Ibu mau tanya, ada yang tahu itu definisi makanan tradisional? Tentunya semuanya sudah tahu ya, makanan tradisional. Tahu, Bu. Saya tahu, Bu. Ya. Ada yang tahu kira-kira apa itu pengertian makanan tradisional? Makanan tradisional, makanan sudah ada sejak dulu, Bu. Sudah ada sejak dulu, boleh juga. Yang lainnya? Makanan tradisional adalah makanan yang dibuat dengan Secara turun-temurun. secara turun-temurun di daerah Masing-masing gitu, Bu. Ya, bisa juga ya. Jadi secara turun-temurun ya, sudah dari dulu. Dibuat dengan resep, dengan cita rasa dari daerah Masing-masing. tersebut gitu ya. Makanan tradisional tuh bisa juga mendunia tuh, Bu. Iya. Jadi itu nanti kita akan mempelajari mengenai pengembangan makanan tradisional ya. Nah, ini dia macam-macam makanan tradisional tersebut. Sangat menggugah selera ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja ini? Nggak kelihatan, Bu. slide-nya belum dibuka, Bu. Iya. Oh, belum kebuka. Iya, Bu, masih makan tradisional, Bu. Tulisannya. Di pendap itu kan dari kota Bengkulu ya. Iya, Bu. Pendap itu Banyak jualan, Bu. berbeda dengan ikan pais ya, berbeda itu. Iya, Bu. Kalau Iya, Bu. empek ya Pendap dari, biasanya pakai daun talas ya. iya, beda ya. Pais itu bisa, tapi pendap yang ini tuh biasanya lebih banyak bumbunya, Bu. Rasanya lebih pedas. Kalau yang kota itu kan pendap itu kan dari daun talas gitu ya. Daun talas. Iya, Iya. Bu. Tapi kalau pais biasanya dari daun pisang. Bisa. Daun pisang ya, daun pisang. Nah, itu beda kan? Beda jadi ngomong. Iya, Bu. Nah, itu apa? Empek-empek. Nah, empek-empek pastinya dari Palembang. ya. Palembang. Nah, Gi, pempek Gi. empek-empek. Nah, Banyak siapa yang suka makan pempek? Bu. Saya dong, Bu. Suka pempek mesti bercuko tapi, Bu. Nah, Yogi makan cuko. Yogi makan cuko Bella. Jangan. Pempeknya. Mengenai makanan tradisional, coba siapa yang bisa menyebutkan makanan tradisional dari daerahnya masing-masing? Fitri bisa, Bu. Nah, Fitri coba sebutkan. Yang paling itu kalau di Sleman itu, Bu, ini gulai remis. Gulai remis ya. Iya, Bu. Soalnya kan remis tuh kalau setahu Fitri ya, Bu, cuman ada di Pantai Suma, Bu, adanya. Jadi Ya, itu di gulai ya gitu ya. Karena di daerah Bu, Muko itu juga banyak remis ya gitu ya. Ya, Bu, di sini tuh di gulai biasanya tuh, Bu. Dan tuh ini apa namanya tuh lemang, ketan juga di sini, Bu. Habis itu diam deh. Apa namanya tuh? Saking banyaknya jadi lupa, Bu. Jangan lupa ya, nggak apa-apa.
Iya, Kalau Bu. siapa yang lainnya Anak tat, Bu. apa? Oh, ini juga Bu, tadi tuh Bu. Cucur Anak bandan, ringgit Bu. Oh iya iya. Itu ya tradisional. Cucur bandan ringgit. Yang lainnya kasih tahu kan? Gulai tempoyak tuh Bu, satu Bu juga Bu. Gulai tempoyak, ya. Bu. Terus yang lain? Apa makanan Kalau di tradisionalnya? sini yang khas tuh lengkok sama kue gonjing. Bu. Lengkok. Jadi lengkok itu bentuknya cak donat, Bu, tapi itunya tuh balutannya tuh pakai gula merah. Itu khas di sini. Banyak ditemui di sini. Berikutnya yang lain selain Fitria sama Yogi, Lupis, Bu. lupis. Iya, lupis. Yang Lupis, lainnya? Bu. Yang lainnya? Yes. Ada yang bisa menyebutkan makanan tradisional dari daerahnya apa? Tuh, Bu. Ya. Nah, kemudian dia akan apa? Kaya akan ramuan bumbu juga rempah yang alami ya, gitu. Alami. Iya, Bu. Masak remis tuh nggak pernah pakai penyedap rasa Bu, paling cuma pakai garam gitu nah Bu. Dan daun kacang gitu nah Bu, kacang panjang yang masih muda-muda itu Bu. Nah itu campurannya Bu. Cuman remis sama itu sama daun kacang terus dimasak bening Bu. Iya. Jadi masyarakat dulu kan mana kenal dengan namanya penyedap rasa ya. Jadi itu alami. Jadi mereka itu mencampur-campur bahan sehingga diperolehlah rasa yang sesuai dengan lidah mereka, itu rasanya itu enak gitu. Iya Bu. Dengan Bu, durian. Dodol pari arang juga ada Bu di sini Bu. ya. Nah, berikutnya Dodol. ada kletikan atau nyamikan ya, seperti nah itu seperti aneka keripik gitu ya. Nyemikan. Keripik kacang bawang waktu lebaran itu ya. Kacang metek, kacang telur, Iya Bu. pisang sale atau pisang apa kita nyebutnya pisang salai ya, pisang salai gitu. Juga aneka kerupuk gitu. Nah, kerupuk yang seperti di rumah Fitri itu, tahu, cemprong ya, telur gabus dan lain-lainnya. Kemudian dimasukkan juga ke dalam kue basah. Nah, kue basah itu tadi seperti klepon tadi ya, klepon, onde-onde. Klepon dengan onde-onde itu beda ya. Dadar gulung. Iya Bu. Ya, dadar gulung, kue pisang, Cucur ringgit, cucur bandan Bu. lemper. Nah, apalagi macam-macam ya ini. Ini cuma sedikitnya gitu bagiannya. Nah, kemudian dikelompokkan juga ke dalam minuman ya. Contohnya es dawet, cincau, bandrek, gitu. Sekoteng. Nah, apa lagi itu? Dogan Bu. Dog. Ayo sebutkan minuman apa? Minuman tradisional daerah kalian. Minuman jahe. Wedang jahe Bu. Wedang jahe. Di sini tetap kuas juga ada Bu. Apa? Tetap kuas, dia tuh ada batang kuas kan Bu, dipotong ujungnya tuh terus disimpan gitu nah Bu. Itu bisa dijadikan minuman, terus juga bisa untuk obat batuk itu Bu. Ya. Itu bisa juga, itu minuman tradisional juga. Iya Bu. Terus di sini juga Bu, kopi tuh dicampur sama jahe sama cengkeh gitu nah Bu. Kopi campur sama cengkeh. Oh Iya iya. Bu, sini. Kopi yang di sini tuh Bu bukan ya, sebagian ada yang beli instan, ada yang ngerendang sendiri gitu. Nah, punya kebun sendiri, ngerendang sendiri, konsumsi sendiri. Jadi kopi, kalau ada yang ngerendang kopi di daerah sini udah Bu. Baunya tuh
menyebar. Oke, kita lanjut. Ya, Nah, Bu. jadi makanan tradisional itu dia punya keunggulan ya teman-teman ya. Nah, keunggulannya tadi ya, jadi dari bahan segar dan alami gitu, bebas pengawet gitu ya. Nah, kalau pakai pengawet itu sudah selanjutnya pas zaman kini ya gitu ya, karena untuk dipasarkan ke daerah jauh gitu. Nah, kemudian kandungan lemaknya itu relatif rendah ya, tidak menggunakan pewarna, pengawet. Kemudian relatif aman bagi kesehatan. Tapi tidak bertahan lama itu, Bu. Ya, itu merupakan salah satu kelemahan makanan tradisional ya. Ya, Bu. Kemudian sesuai dengan selera dan kebiasaan. Biayanya relatif murah, mudah didapat. Jadi dia sangat bervariasi ya. Mm-mm. Kemudian yang uniknya itu dia dapat dibuat beramai-ramai ya. Nah, jadi untuk membuatnya itu beramai-ramai, berkumpul sambil bercanda-canda. Nah, itu yang jarang sekali ditemui saat ini. Nah, kemudian membuatnya juga tidak perlu harus berpendidikan tinggi, harus tamat itu kuliah gitu. Baik yang tidak sekolah, dan sekolah itu pun bisa membuatnya. Nah, ini kelemahannya tadi ya. Jadi komposisi bahan juga kandungan gizinya itu kadang tidak sesuai standar ya. Pengolahannya lama seperti dodol tadi ya. Ya, Bu. Kemudian karena tradisional ya, kadang cara Higienis. pengolahannya tidak bersih atau tidak higienis, tapi tidak semuanya gitu. Ya, Bu. Terus yang ini ya, nah karena tradisional jadi pengemasannya itu masih kurang menarik gitu. Nah, itu yang menyebabkan kadang tuh makanan tradisional itu jadi kalah dengan makanan ala barat saat ini gitu. Karena makanan yang ala barat ini kan dikemasnya dengan kemasan yang menarik, yang enak kalau dipoto gitu ya. Tapi belum tentu rasanya mungkin. Kemudian lokasi penyajiannya kadang kurang nyaman lokasi penyajiannya gitu. Nah, karena tidak menggunakan pengawet tadi, maka umur simpannya jadi pendek. Ya, rasanya itu kurang sesuai ya dengan selera generasi muda. Jadi ayo, siapa di sini teman-teman yang lebih suka dengan itu ya, makanan ala barat? Ayo tulis tangan. Enggak, Bu. Seperti spaghetti itu tuh enakan beli mie ayam aja, Bu. Ayo yang lain siapa? Heri, siapa? Yogi, timbul Gi. Mana Yogi tadi? Kayaknya dia Kalau banyak. saya lebih pro ke makanan tradisional sih, Bu. Diam-diam banyak penggemar makanan ala barat ini nih sebenarnya nih. Ya mungkin kayak Kan ala barat mahal, Bu. Mahal ya. Kalau rasanya Mahal, Bu. gimana? Rasanya nggak terlalu enak, udah harganya mahal, Bu. Enakan beli bakso aja, Bu. Iya. Nah, tapi itulah ya. Jadi makanan tradisional itu terkadang cita rasanya itu kurang sesuai dengan selera kalau anak-anak muda gini ya. Mana pengemasan juga masih kurang menarik. Jadi pas dipoto itu kurang menarik gitu. Kalau makanan ala barat tuh Bu kan lebih banyak rasa ke asam gitu nah, Bu. Mereka kayak sering menggunakan mayones seperti itu, Bu. Ya. Kita yang udah terbiasa makan makanan ini kan kita tuh lebih suka pedas, terus asin gitu. Intinya tuh lidah kita tuh udah terbiasa dengan rasa seperti itu. Kalau untuk makanan asam-asam kayak gitu tuh agak gimana gitu nah, Bu.
Ya, itulah makanya makanan tradisional tadi kan apa? Ya, Bu. Diciptakan sesuai dengan lidah dari masyarakat daerah itu gitu ya. Kalau mayones itu kan itu sudah ciptaannya sudah secara modern ya. Iya, Bu. Bagaimana prospeknya makanan pengembangan makanan tradisional? Prospeknya itu cukup menjanjikan ya teman-teman ya. Karena teknologi informasi komunikasi dan informasinya sudah berkembang begitu pesat ya. Jadi makanan tradisional itu bisa dikembangkan lewat promosi gitu ya. Terus keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang menyehatkan gitu ya. Makanan tradisional juga dapat berfungsi juga sebagai pangan fungsional ya. Juga pada kegiatan pariwisata ya, baik lokal maupun mancanegara. Nah, adapun kendalanya ya, kendala pengembangan makanan tradisional itu tentunya adanya persaingan itu ya, persaingan dengan makanan impor ya, seperti hamburger, pizza, spaghetti ya. Kemudian apalagi makanan itu? Ayam ya, ayam goreng. KFC. Itu McDonald's. ya, ayam goreng gitu. Nah, itu makanan tradisional itu bersaing dengan makanan-makanan seperti itu ya. Iya, Bu. Terus juga kendalanya itu anak muda ya, seperti kalian ini mungkin kan. Nah, pas makan makanan ala barat itu rasanya seperti mungkin bangga ya. Aduh, kita makan di itu yuk, makan di McD yuk. KFC yuk. Nah, ada yang ngomong yuk kita makan di itu yuk, di warteg yuk gitu. Di warung lontong itu yuk. Nah, beda kan? Iya, Bu. Ngintip dompet dulu, Bu. Udah lah ke warung Pak D, kita gembira aja lah, Bu. Nah, ini ada contoh cara pembuatan makanan tradisional endap itu tadi ya. Pasir, margarin gitu ya. Ada kue. Kemudian dicampur ya. Campur. Ya, gitu ya. Bisa dibaca ya teman-teman. Oke. Itu tadi mengenai materi mengenai makanan tradisional ya teman-teman ya. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi?